Kristus. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Atas nama Badan Pengurus Perki Nederland dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah minggu saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Debbie Jansen Sahartian. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran langsung kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah Perki saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Kita akan membuka dalam Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 6. Gemeente in de Heer Jezus Christus, laten wij beginnen onze eredienst van vandaag. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang tetap setia selama-lamanya. Dan terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada hari Minggu ini tema kita adalah pilihan untuk hidup. Sebelum kita lanjut ibadah, saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 15 ayatnya yang pertama. Dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala salah dan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata dalam hidup kita setiap hari. Jemaat yang terkasih, saya undang jemaat untuk berdiri dan kita mendengarkan akan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita aminkan dengan menyanyi dari NKB 14 ayatnya yang pertama. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Kita ulang sekali lagi. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya, bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Ada sekolah minggu hari ini, Ibu Majelis. Kepada guru sekolah minggu dan anak-anak saya persilahkan. Vandaag is privé zondagschool.
Jemaat yang terkasih, mari kita tenang, kita sapa Tuhan dalam doa untuk mohon tuntunan Roh Kudus. Laten we samen bidden. Ya Allah yang kekal kudus, terima kasih kami panjatkan padamu karena hari ini Tuhan berikan kami satu kali lagi kesempatan untuk bersekutu, memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengar dan merenungkan bersama akan firman-Mu. Kami bisa saja salah untuk memahaminya. Terlebih kami tidak mampu untuk melakukannya. Karenanya Tuhan, kami mohon curahan Roh-Mu yang kudus atas setiap kami. Bukakan pikiran kami, lembutkan hati kami. Bukakan telinga kami, supaya kami mampu untuk mengerti dengan benar, mampu untuk mendengar dengan jelas, dan berani untuk melakukan firman. Diamkan segala suara yang ada dalam pikiran dan hati kami yang bisa saja mengganggu konsentrasi kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu di hari ini. Bicaralah bagi kami ya Allah, karena kami mau mendengar dan kami siap melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa pada Allah Bapa dalam surga. Amin. Pembacaan firman terambil dari Ulangan 30 ayat 11 sampai dengan yang ke-20 yang berbunyi demikian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Selamat pagi, goedemorgen, iedereen. Saya pikir lama sekali saya nggak kesini ya. Lama sekali saya kesini, sampai datang tadi saya pikir saya salah jadwal tadi. Pikirnya di Stromen ya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Ulangan 30 ayatnya yang ke-19. Itu ucapan Musa kepada bangsa Israel. Jadi mereka berjalan selama 40 tahun lalu sampai pada perbatasan mau masuk tanah Kanaan. Pertanyaan ini dilemparkan kepada bangsa Israel dengan tegas oleh Musa. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Kenapa bangsa Israel perlu disuruh? Disuruh untuk memilih antara kehidupan dan kematian. Pastinya kan semua orang pasti memilih kehidupan, tidak mungkin memilih kematian. Tetapi Musa memberikan dua pilihan ini. Nah, ucapan Musa ini adalah merupakan pidato perpisahan. Karena kita tahu Musa tidak masuk sama-sama dengan bangsa Israel. Pada akhir 40 tahun umat Israel, perjalanan umat Israel sebelum mereka memasuki Kanaan yang akan menjadi negeri mereka. Umat yang semula adalah budak di Mesir, lalu akan segera tinggal nyeberang aja tuh, menjadi bangsa yang merdeka dan bernegara. Nah, umat yang akan memasuki babak baru dalam kehidupan mereka yang tentu saja berisi dengan semua prospek kemajuan. Mereka akan kembali bangun rumah untuk tempat tinggal. Mereka akan membangun kembali pertanian, membangun kembali peternakan, membangun kembali kehidupan yang dulunya punya, kemudian hancur, nah sekarang akan kembali dibangun. Mereka akan punya kembali pemerintahan, mereka akan punya kembali angkatan bersenjata, tentara. Mereka akan mengembangkan niaga, dan tentu saja akan memberikan peningkatan dalam taraf kehidupan bangsa Israel. Mereka akan kembali makmur. Dan kita tahu setelah mereka kembali di Kanaan, mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya, dalam tanda petik. Tetapi kebebasan yang mereka punya, kemakmuran yang bahkan kemajuan yang akan nanti mereka dapatkan, mereka peroleh, itu pasti punya efek sampingan. Kemungkinan terbesar bahwa ada kemungkinan bahwa bangsa Israel, umat akan memperdewa kemajuan dan kemakmuran atau tergoda kepada ilah-ilah lain. Kita tahu bahwa di Kanaan ada banyak ilah, ada banyak allah-allah mereka, sehingga tidak lagi menurut jalan hidup, tidak lagi hidup menurut jalan yang ditentukan oleh Allah. Dan Musa adalah pribadi yang tidak akan mengalami kemajuan dan akibat-akibat sampingan yang akan dialami, yang akan dikerjakan, yang akan datang menghantam bangsa Israel. Sebab ia tidak akan masuk dalam negeri Kanaan yang baru. Sebab itu, sebelum masuk ke tanah Kanaan, Musa mengajak bangsa Israel untuk memperbaharui perjanjian mereka dengan Allah. Nah, kalau kita dibaca seluruh kitab Ulangan, merupakan kumpulan pidato Musa dalam rangka pembaharuan perjanjian, di mana Musa menceritakan dengan detail sekali perbuatan-perbuatan Allah kepada umat. Dari mulai keluar dari Mesir sampai sampai tiba di perbatasan mau masuk ke tanah Kanaan. Musa bukan hanya menuturkan, menceritakan, tapi mengingatkan dengan sangat tegas akan bahaya-bahaya yang akan mengancam masa depan mereka ketika masuk di tanah Kanaan. Dan karena dia mengingatkan akan bahaya-bahaya itu, Musa bukan cuma memaparkan apa yang akan bisa datang, dia menyerukan umat untuk setia dalam mengasihi Allah. Begitulah di tapal batas negeri yang baru, bangsa Israel menyelenggarakan upacara pembaharuan perjanjian. Lalu, op het einde, pada akhirnya Musa menyimpulkan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup.
baik engkau maupun keturunanmu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu. Jemaat yang terkasih, umat bangsa Israel sedang berhadapan dengan dua kemungkinan. Kehidupan, yang pertama adalah kehidupan yang diartikan dalam bacaan kita adalah mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, ayat 20. Bandingkan dengan ayat 6. Atau pilihan yang kedua adalah kematian. Bukan secara fisikly. Kematian menurut bacaan kita adalah hatimu berpaling dan tidak mau mendengar. Bahkan engkau mau disesatkan untuk menyembah kepada Allah lain. Kehidupan atau kematian dihadapkan kepada bangsa Israel ini masing-masing mengandung dua segi. Pertama, jangka pendek pada generasi pada saat Musa memberikan pidato ini, jangka pendek, maupun pada jangka panjang pada generasi-generasi berikutnya yang akan datang kepada bangsa Israel ketika mereka sudah mulai berproses di tanah Kanaan. Secara di tengah kemungkinan untuk memilih itu antara kehidupan atau kematian, Musa bertindak. Musa bukan cuma hanya memberikan pilihan, tetapi Musa juga bertindak sangat sugestif. Dia memberikan pilihan. Pilihlah kehidupan. Babak baru dalam kehidupan memang mengandung kemungkinan dan pilihan. Hakikat yang terdalam dari kemungkinan dan pilihan itu hanya dua tadi, kehidupan ataukah kematian. Bila babak baru berisi kemajuan, bukankah kemajuan itu selalu mendatangkan kehidupan, tetapi di lain sisi juga mendatangkan kematian. Di satu pihak kemajuan dan kemakmuran mendatangkan hidup, namun di lain pihak mendatangkan kematian. Contohnya saja seperti kita makan. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau Bapak Ibu duduk depan TV nonton drakor, tahu drakor toh? Bang Mardi tahu drakor? Tahu toh? Biasanya suka drakor apa? Kita kalau duduk depan TV nonton apa aja lah, nonton serial apa gitu, film enak gitu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Jangan bilang kalau nggak ngapa-ngapain Bu Pendeta cuma nonton, nggak mungkin. Saya yakin nggak mungkin. Pasti ada aja nyemil tuh. Pasti ada nyemil. Mau chips? Oh, nggak normal itu Kak. Ada chips atau kacang atau nojen, pasti ada makan sesuatu. Paling banyak chips. Atau di rumah ada emping, atau ada saja snoopnya toh. Itu gampang kita dapat. Di mana-mana gampang kita dapat, murah. Cuma 50 sen atau 1 euro sudah dapat chips satu. Berapa gram itu? 200 gram. Kita makan, saking asiknya nonton dan makan, kita nggak sadar. Nanti baru besok, kok lainnya jadi tambah lebar ya. Kalau enggak nanti besok tante bilang, aduh Pendeta Dewi saya baju sudah XL now. Itu gampang. Makanan zaman sekarang itu dalam berbagai macam pilihan rasa dan murah dan mudah kita dapat. Itu bagian dari kemajuan. Sekarang kalau lihat makanan instan, junk food yang kita bilang, McDonald, KFC, di mana-mana gampang. Mau order bestelan paus versor, ya gampang. Cuma tinggal tik makanan datang. Sehat atau tidak nggak pikir lagi kita. Yang penting enak di mulut aja. Perut kenyang, enak di mulut, kelar. Gampang. Tetapi kita lupa makanan seperti itu mendatangkan kematian bagi kita secara fisik. Nanti baru bilang kena ini, darah tinggi dan segala macam. Nggak lupa kalau baru makan chips 1 dos. Ini kemajuan. Kita bisa menjadi ragu dan selalu ingin makan enak. Nanti baru belakangannya bilang gemuk lah, hipertensi lah, kolesterol lah, macam-macam. Padahal ini kemajuan yang diperhadapkan bagi kita dan kita harus memilih. Kemakmuran memberikan berbagai kemudahan untuk hidup. Namun kemudahan juga menyebabkan kita malas bergerak. Saya mau tanya Bapak Ibu, semua punya sepeda di rumah kan? Bahkan orang yang dari Kupang yang tidak punya sepeda datang di sini punya sepeda. Sampai winter pun sepedaan ke gereja. Coba kalau di Kupang, nggak mungkin pergi gereja naik sepeda. Mudah mudah untuk didapat. Toh Ibu Lia, gampang. Jadi mahasiswa yang baru datang, mulai besok cepat-cepat bilang Om Westi sama Tante Wanda bantu cari sepeda. Itu bagian dari kemudahan.
kemajuan gampang didapat. Tapi berapa kali kita naik sepeda? Saya mau tanya Bapak Ibu, behalf Mardi dan Lia yang sudah jelas naik sepeda hari ini. Bapak Ibu, Bang Norman, kapan naik sepeda Bang? Kita punya sepeda di rumah semua toh? Kapan naik sepeda Tante Wanda? Ya, als mooi weer, Domina tuh als mooi weer. Kalau kali dia setiap hari. Daarom lainnya bagus. Itu mudah didapat. Kalau di Belanda gampang sekali dapat sepeda. Tapi kita tidak gampang punya sin untuk naik sepeda. Susah sekali, tunggu mooi weer. Nanti dulu Bu Pendeta tunggu ada sin baru naik sepeda. Kita tidak memilih untuk ngeset mindset harus naik sepeda tiap hari karena supaya bisa sehat. Kita lebih memilih naik dalam mobil, kelar. Apalagi dingin-dingin begini, siapa yang mau naik sepeda? Padahal dingin begini justru naik sepeda biar badan hangat. Kita selalu diperhadapkan kepada pilihan. Apa yang kita pilih? Kehidupankah atau kematian? Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, setiap hari kita bertemu dengan banyak pilihan di mana keputusan kita akan menentukan langkah selanjutnya di hari itu. Kita bangun pagi. Ini biasanya terjadi untuk ibu-ibu nih. Kita bangun pagi, kita bisa memilih apakah kita mau ambil waktu sejenak untuk benar-benar bangun terlebih dahulu. Biasanya kan ada orang yang susah bangun dan ada orang yang susah sekali snel wakker worden tuh. Ada yang bangun lele dulu, ada yang buka mata langsung bangun. Ada kan orang yang perlu waktu 15 menit hanya untuk belok kiri, balik kanan, ketawa apa segala tempat tidur baru bangun. Atau ada orang yang benar-benar langsung bangun, mandi, lalu minum kopi. Tapi ada orang yang juga bangun, mandi dan siap, bingung di depan kas. Bapak ibu-ibu biasanya, ada baju banyak gitu dalam depan kas. Buka kas, pilih. Opetnya dia bilang, kok nggak ada baju ya? Padahal ada baju banyak tuh. Kok nggak ada baju ya? Padahal ada baju banyak. Benar nggak ibu-ibu? Jangan bilang nggak benar, karena saya pun melakukan itu. Buka, aduh, kok nggak ada baju? Padahal ada baju banyak. Kita harus memilih dari sekian banyak baju itu yang membangun mood kita hari itu. Kalau nggak ada mood pakai baju merah, ya jangan paksa pakai baju merah. Kita memilih, diperhadapkan kepada banyak pilihan. Atau misalnya kayak Bang Norma mesti naik mobil gitu. Mau pergi dari rumah ke kantor, kita pun memilih jalan yang bikin kita tenang. Kita nggak akan memilih jalan yang membuat kita stres sendiri dia. Tapi dalam perjalanan bisa saja jalan ditutup, kita mesti cari jalan lain, itu sudah bikin stres. Pilihan membuat kita, yang kita ambil membuat keputusan dalam pilihan kita pada hari itu menentukan hari kita di hari itu. Sampai kita kembali tidur, kita akan berjumpa dengan berbagai pilihan yang akan berbeda hasilnya tergantung apa yang kita pilih. Coba kita hitung Bapak Ibu hari ini aja. Ada berapa banyak pilihan yang diperhadapkan pada kita? Hari ini aja sampai saat ini. Berapa banyak? Mulai dari bangun kita milih mau berdoa dulu atau pegang telepon dulu. Itu pilihan. Kita bangun mau pakai baju hitam atau merah mau ke gereja, itu pilihan. Kita mau berangkat ke gereja, mau naik sepeda atau naik tram, itu pilihan. Dan semua itu menentukan hari kita hari ini. Jumlah bisa ratusan, bahkan ribuan pilihan. Setelah ini Bapak Ibu pulang, bisa dalam saat-saat sekarang ini kita duduk, kita juga diperhadapkan ke pilihan. Mau dengar pendeta Dewi khotbah of Nay, mau pikiran saya ada di sini of Nay, itu pilihan. So, our lives are full with choices that needs good decision making in order to success. Jemaat yang terkasih, sekarang kita hubungkan dengan iman percaya kita. Ada pertanyaan yang sebenarnya bukan pertanyaan yang ini pertanyaan yang biasa saja, yang sudah sering kita dengarkan. Apakah Tuhan menganugerahkan segala berkat termasuk keselamatan dan rancangan damai sejahteranya itu pada semua orang atau sebagian orang saja? Untuk anak-anak katekisasi, anak-anak sekolah minggu gampang jawab. Tentu saja jawaban kita adalah Tuhan memberikan itu kepada semua orang tanpa terkecuali. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa memaksa kita segini saja tunduk, gak bisa ngapa-ngapain lagi.
Kamu harus jalan sini, kamu harus bikin ini, kamu harus pikir itu, kamu harus bilang ini, tidak boleh tidak. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa bersikap otoriter dan memaksakan kehendaknya. Kamu harus memilih kehidupan, tidak boleh kematian. Tapi niat Tuhan dari awal adalah menciptakan manusia yang menyerupai gambar dan rupanya sendiri, bukan robot yang hanya mengikuti apa perintah dari orang yang menciptakannya. Robot itu terprogram sesuai dengan kemauan pembuatnya. Tapi kita diciptakan Allah punya kehendak bebas, free will yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Supaya tidak keliru dalam mengambil keputusan, karena Tuhan tahu siapa kita, Tuhan memberikan kita penolong yang kita sebut Roh Kudus, untuk membimbing kita, diberikan akal budi, diberikan hikmat, untuk mengingatkan kita selalu lewat hati nurani supaya kita tidak salah memilih. Tetapi namanya kehendak bebas yang diberikan kepada kita. Kita bisa juga menolak, atau kita bisa memilih untuk melakukannya. Agar hidup tidak sia-sia atau bahkan hancur, tidak punya arti apa-apa, kita harus memperhatikan betul setiap langkah yang diambil. Karena setiap keputusan atau pilihan yang kita buat pasti membawa hasil yang berbeda, dan sangat menentukan langkah selanjutnya yang harus kita ambil. Apakah kita ikut apa kata Tuhan? Saya tidak perlu lagi kan jelaskan apa kata Tuhan. Saya tidak perlu lagi jelaskan apa kehendak Tuhan. Kita semua tahu itu. Memilih untuk taat kepadanya, atau kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya, menjalani sesuai kehendak Tuhan, bergantung penuh pada kehendak Tuhan, atau kita mau memilih untuk membangkang, menjalankan hidup menurut kita yang baik, mengambil keputusan-keputusan yang secara sepintas bisa jadi adalah keputusan yang terbaik menurut kita, padahal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya saja saya kasih, Bapak Ibu pernah dengar tentang white lies? White lies. White lies. Mungkin kata ini tidak akrab buat kita, tetapi ada satu kata yang bilang berbohong demi kebaikan. Kita semua pernah melakukannya toh? Tidak mungkin dah. Misalnya ada satu anggota jemaat yang salah, aduh jangan ditegur Bu Susan, nanti dia marah. Padahal ada cara yang baik untuk menegur. Kita memilih untuk tidak menegur supaya orang tidak tersinggung dan dia hidup dalam dosa. Aduh jangan bilang-bilang ya, nanti dia marah, sudah simpan-simpan aja. Kita rodelen aja, cerita satu sama lain tapi nggak usah bilang ke orangnya. Itu white lies, dan kita memilih untuk melakukannya itu. Menurut kita baik, supaya tidak menghancurkan orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak membuat orang lain tersinggung. Tapi marah, Tuhan marah dengan hal itu. Kesimpulannya adalah Tuhan memberikan anugerahnya akan keselamatan dan rancangan terbaik untuk semua orang, kebaikan untuk hari depan semua orang. Tetapi kepada kita diberikan kehendak bebas untuk mengikuti atau menolaknya. The choice is up to us. Ayat bacaan hari ini menunjukkan bagaimana kaitannya kehendak bebas dengan dua pilihan mendasar yang dihadapkan Tuhan pada kita melalui Musa. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Bukan cuma engkau, tetapi engkau dan keturunanmu. Perhatikan bahwa Tuhan sudah menjanjikan yang terbaik, selalu yang terbaik. Penyertaan, pertolongan, dan berkat-berkat luar biasanya kepada kita. Tidak ada berkat Tuhan yang tidak luar biasa. Bahkan sakit penyakit pun itu luar biasa bagi kita, karena kita bisa melewatinya dengan Tuhan. Tetapi kepada kita diperhadapkan dua pilihan. Memilih kehidupan atau kematian, memilih berkat atau kutuk. Memilih kehidupan akan mendatangkan segala yang terbaik dari Tuhan. Pilihan sebaliknya akan mengarah kepada kematian dan kutuk. Kita bisa berbuat dosa, tetapi kita juga bisa hidup benar. Kita bisa menolak Tuhan, tetapi kita juga bisa taat kepada Tuhan. Kita bisa memilih untuk berbuat baik,
tapi kita juga bisa memilih untuk berbuat jahat. Kita bisa memilih kehidupan, tetapi kita juga bisa memilih kematian. Kita bisa memilih berkat, tetapi kita juga bisa memilih kutukan. Semuanya tergantung pada kita. Begitu baiknya Tuhan, meski Dia memberi kehendak bebas bagi kita untuk memilih antara kehidupan atau kematian, Tuhan masih peduli dengan kita supaya kita memilih, menentukan pilihan mana yang seharusnya kita pilih, supaya kita menerima berkat dan anugerahnya, menuai semua yang terbaik sesuai dengan rencana Tuhan. Pilihlah kehidupan supaya kita hidup dengan kepenuhan ilahi, baik bagi diri kita sendiri maupun keturunan. Spesialnya untuk Perki yang saya dengar bulan depan lagi sudah mau jadi gereja. Iya Pak Norman? Bulan depan diteguhkannya Desember, bulan Desember. Pilihan yang baik. Bukan cuma untuk jemaat Perki yang ada saat ini, tetapi untuk penerus Perki yang akan datang. Mari kita coba baca lanjut bacaan kita dengan mengasihi Tuhan ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Dari ayat ini kita lihat bahwa memilih kehidupan ternyata gampang saja. Bagaimana caranya? Mendengarkan suaranya, bergantung padanya, dan mengasihi Allah. Itu yang dimaksudkan dengan memilih kehidupan. Kita bisa berdalih bahwa bergantung, mendengarkan suara Allah, bergantung pada kehendak Allah adalah pilihan yang sulit. Kita sebagai orang Kristen tidak hidup gampangan. Bukan bagian dari orang-orang gampangan. Bukan bagian dari umat gampangan yang melakukan hal-hal gampang. Tidak. Kita melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Contohnya, kita diperintahkan untuk kasihilah musuhmu. Padahal dalam keluarga, bisa duduk dalam gereja ini sama-sama, tapi kita tidak bicara satu dengan yang lain. Padahal dalam perintah Tuhan, kasihilah musuhmu. Sebelum engkau berdiri berdoa, ampunilah dulu saudaramu. Tapi kita tidak. Karena itu tidak gampang. Karenanya kalau kita mampu melakukannya, memilih untuk melakukannya, itu berarti kita orang-orang yang membuat pilihan untuk kehidupan. Kita bukan orang gampangan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Ayat 11, itu bukan di langit, bukan di seberang laut. Maksudnya keputusan seharusnya tidaklah jauh dan tidak sulit untuk diraih. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Setiap hari Tuhan berbicara kepada kita dengan cara, banyak sekali cara. Rajin membaca Alkitab akan membawa kita semakin tahu rencana Tuhan. Membangun keakraban dengan firman Allah, memberikan kita kepekaan untuk melihat berbagai tantangan dalam dunia yang harus kita hadapi. Kita pun akan dibimbing langsung oleh Roh Kudus untuk tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang paling baik dan mana yang paling buruk. Ketika firman itu menjadi remah dalam diri kita, maka hati kita ini akan berfungsi banyak untuk memberikan kepekaan, mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Kenapa sampai Tuhan menempatkan hati yang paling penting? Amsal 4:23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, dari hati itu terpancar kehidupan. Orang Amun suka bilang, hidup tuh harus hati bersih. Kalau hati sing bersih, ketua sing bisa lihat orang pun ekspresi after di belakang, maksudnya apa di balik ekspresi. Mungkin ketawa, ekhlak sing ketawa, akhirnya dia marah loh sama kita. Kalau hati bersih kita bisa rasa. Oké. Je ogen naar mij toe, maar abis itu gini, dia gini.
Ya kan? Betul nggak? Ya Bu Pendeta. Kalau hati kita bersih, Bapak Ibu, kita bisa punya kepekaan untuk lihat hanya dari ekspresi. Ya, mungkin senyum, Lia senyum, tapi capek itu dari naik sepeda dari rumah. Capek, bisa mengerti. Tapi kalau kita nggak punya hati bersih, ya sudahlah. Blind, kita jadi blind. Orang mau ketawa, orang mau menangis sampai termeh-meh juga. Oke. Makanya Amsal berkata dalam ayat 23, 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati harus kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Disuburkan dengan firman Allah, karena dari situlah terpancar kehidupan. Status, gelar, kepandaian, kepintaran, tingkat IQ dan sebagainya yang menjadi milik kita tidak serta-merta menjamin orang untuk bisa memilih dengan benar. Terkadang Bapak Ibu lihat aja Bob Forberg yang sekarang saya dengar tadi Om Wesley bilang, wah di rumah tuh selalu ada banyak diskusi yang berkualitas. Diskusi mulai dari Indonesia, gereja, jemaat, macam-macam. Coba kalau Bapak Ibu diskusi lalu lihat realita. Yang membuat masalah dalam dunia ini orang pintar atau orang biasa aja? Saya nggak jawab ya, Bapak Ibu yang jawab. Yang bikin persoalan dalam dunia ini orang lifestyle atau politisi? Siapa? Bapak Ibu yang jawab saja ya, saya nggak berani jawab. Kenyataannya memang orang pintar itu paling banyak bikin persoalan. Berarti tidak menjamin orang pintar itu bisa memilih dengan benar. Ada tertulis bahwa mengaku sebagai pengikut Kristus sekalipun belum menjamin orang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika ia tidak mendengar firman-Nya, terlebih tidak melakukannya, masih terus terjebak pada kepentingan-kepentingan duniawi saja. Dari zamannya Kristus sendiri, kita bisa belajar itu. Apalagi di zaman dunia yang sudah semakin terbuka saat ini. Ada banyak lubang menganga di depan kita, nunggu kita untuk jatuh. Ada begitu banyak lubang. Apakah kita mau melompati lubang-lubang itu atau memilih untuk jatuh? Itu adalah pilihan. Pilihan dan keputusan kita hendaklah senantiasa, saya berharap, didasarkan akan kehendak Tuhan. Bukan atas kepintaran kita bisa berpikir, bisa menganalisa sampai luar biasa, tetapi atas kehendak Tuhan. Ulangan 28 menjelaskan secara rinci mengenai berkat dan kutuk. Berkat akan kita terima apabila kita melakukan hal seperti ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu hari ini. That is moeilijk om te doen. Untuk kita sulit untuk dilakukan, maar mogelijk. Semua bisa asal kita mau memilih. Sementara kutuk akan jatuh jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu di hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menjanjikan segala yang terbaik bagi kita. Janji Tuhan itu ya dan amin, sudah ada tersedia bagi kita. Karena kasih-Nya begitu besar bagi kita. Tapi hidup kita ini penuh dengan banyak pilihan. Dan kita harus memilih. Harus memilih. Pilihan dan keputusan yang harus kita ambil itu menentukan kehidupan kita kelak. Pilihan yang kita ambil hari ini, pilihan yang kita buat hari ini menentukan kehidupan kita besok dan seterusnya. Mana yang kita pilih? Jagalah hati dan diri kita, penuhi dengan firman Tuhan, bangun keakraban dengan Allah. Mana yang kita pilih? Kehidupankah ataukah kematian? Bagaimana agar kita memilih kehidupan dan bagaimana tidak keliru sehingga harus memilih kematian? Bapak Ibu perhatikan baik-baik setiap langkah atau keputusan yang kita pilih. The choice is yours.
saya cuma menyampaikan firman Allah. Semua kembali kepada Bapak Ibu untuk memilih. Jangan sampai salah memilih. Tuhan menolong kita untuk memilih kehidupan. Amin. Kita menyanyi dari Kidung NKB 14 ayatnya yang keempat untuk menyambut firman yang baru saja kita dengarkan. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Jemaat yang terkasih, saya undang bangkit berdiri untuk sama-sama kita melakukan pengakuan iman rasuli. Bersama semua orang yang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali dan kita sama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Kor Gema Firdaus.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang pada bait terakhir akan kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kekal kudus, kami berterima kasih karena kami boleh memasuki minggu yang baru. Kami berterima kasih Tuhan menjaga keluar masuk kehidupan kami selama 1 minggu yang sudah lalu, dengan segala kesuksesan dan kegagalan, dengan segala kegembiraan, namun juga kesedihan. Kami berterima kasih kami boleh hadir lagi di hari Minggu ini dengan segala baik, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai suami istri, sebagai papa mama dengan anak-anak, dan sebagai persekutuan gereja jemaat Perki Amsterdam Zuidoost. Berterima kasih kami boleh beribadah dalam ketenangan, dalam damai, ketika sadar kami bahwa banyak sekali saudara-saudara seiman kami yang harus beribadah dalam ketakutan karena peperangan, karena bencana alam, karena berbagai-bagai tantangan pergumulan yang Tuhan perhadapkan. Tetapi hari ini kami berterima kasih kami boleh beribadah dengan tenang. Dalam doa syafaat ini ya Allah, kami mau berdoa berterima kasih untuk firman Tuhan dan lawatan Roh Kudus bagi kami di hari ini. Firman yang mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus memilih dalam berbagai pilihan yang Tuhan perhadapkan kepada kami. Hanya melalui bergantung akan firman, mendengarkan suara-Mu dan melakukan kehendak-kehendak-Mu yang Tuhan hadapkan kepada kami. Kami berterima kasih untuk tuntunan Roh Kudus-Mu yang memberikan kami ketenangan untuk beribadah sampai detik ini. Kami berdoa khusus untuk hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang karena imannya, karena pelayanannya, mereka harus dikejar-kejar dan dianiaya di seluruh dunia. Kami berdoa untuk pergumulan dunia. Saat ini COVID masih menjadi hal yang paling dibicarakan diperangi di dalam dunia ini, peperangan di mana-mana, berbagai penyakit, bencana alam terkhususnya di Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa-bangsa di mana kami ada, khususnya di Indonesia dan di Belanda. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja Perki Nederland, terkhususnya Ibu Pendeta Ida Patinama sebagai pendeta Perki dan keluarga yang mendukungnya dalam pelayanan. Kami berdoa untuk tim pendeta yang melayani di gereja Perki Nederland. Kami berdoa untuk badan pengurus Perki di Nederland, dari mulai ketua Bapak Norman Naipasa bersama dengan seluruh badan pengurus, baik Perki pengurus BPPNB maupun Perki-Perki di setiap kota, Amsterdam Zuidoost, Almere, Arnhem, Voorburg, dan Zwolle, dan seluruh majelis jemaat dan seluruh jemaat yang ada, dengan seluruh tantangan kehidupan yang Tuhan perhadapkan kepada mereka. Berikanlah hikmat-Mu selalu dalam Roh-Mu yang kudus. Jaga kehidupan mereka untuk bisa memilih dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa, bersyukur bersama dengan jemaat yang berulang tahun. Ada syukur yang kami naikkan bersama dengan Bapak Andre Saitapi, Ibu Dorti Purba, Lemna Sinaga, Destiny Nelwan, Peter dan Joshua Latul, dan Kobi Sastra Wijaya. Berterima kasih untuk 1 tahun yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. 1 tahun penuh dengan berkat, 1 tahun penuh dengan perlindungan, tetapi juga 1 tahun penuh dengan tantangan, persoalan yang Tuhan buktikan bagi mereka. Tuhan ada selalu bersama dengan mereka, dan karena Tuhan menjaga keluar masuk mereka, kami berdoa menyerahkan tahun-tahun kehidupan yang harus mereka lalui, biarlah menjadi tahun kehidupan bersama dan di dalam Tuhan. Kami berdoa terkhusus untuk jemaat yang sakit, Stef de Vretes, Ibu Ade Merpaung, Ibu Giok Mokhtar, Ibu Novi Pardede, Bapak Wil Mokhtar, Bapak Freddy Naud, dan Bapak Jenny Nelwan. Dalam kelemahan tubuh mereka ya Allah, kami mohon Tuhan datang jenguk mereka, jamah semua makanan, minuman, obat-obatan yang mereka gunakan demi kesembuhan mereka. Berikan kesabaran iman bagi mereka menjalani masa-masa sulit atas kelemahan tubuh mereka. Berikan kesabaran dan kekuatan bagi keluarga yang mendampingi,
Dan Tuhan pakailah dokter dan para ahli kesehatan yang membantu mereka mengembalikan kesehatan mereka. Kami serahkan seluruh jemaat kami yang sakit, biar Tuhan saja yang bersama dengan mereka. Ya Allah yang kekal kudus, kami berdoa untuk rencana tour ke 3 negara dari pergi Amsterdam, pergi Nederland, tanggal 25 Oktober nanti. Perjalanan iman yang luar biasa akan dilakukan. Tuhan jaga perjalanan mereka mulai dari Belanda sampai kembali ke Belanda. Biarlah dalam perjalanan kali ini mereka boleh menemukan pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa di tempat-tempat di mana Tuhan sendiri ada. Tuhan dalam sejarah. Kami berdoa untuk setiap orang yang pergi. Kami berdoa untuk Ibu Ida yang akan memimpin. Kami berdoa untuk badan pengurus yang mendampingi, majelis yang mendampingi. Biarlah perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang dibawa pulang untuk dibagikan kepada keluarga dan jemaat. Kami berdoa untuk peneguhan gereja pergi Nederland pada tanggal 26 Desember 2022 nanti. Jadilah kehendak-Mu ya Allah. Pilihan sudah dilakukan, sudah diputuskan, sudah diambil. Dan kami percaya pilihan ini diambil berdasarkan tuntunan Tuhan. Jadilah kehidupan di dalam gereja pergi Nederland. Jika Tuhan mengizinkan ini sudah terjadi, maka Tuhan akan menjaga dan mengawalnya. Biarlah dengan adanya peneguhan, janji Tuhan diteguhkan dalam gereja pergi Nederland. Janji Tuhan akan disebarkan melalui gereja pergi Nederland. Biarlah melalui gereja pergi Nederland ini, nama Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa dimenangkan. Bapa dalam surga, setiap kami yang datang, kami datang dengan doa-doa pribadi kami. Kami datang dengan pergumulan-pergumulan pribadi kami yang kami bawa dalam diam kami selama 1 menit ini. Terimalah doa kami ya Allah. Ya Allah yang kekal kudus, terimalah setiap doa-doa pribadi kami yang kami naikkan karena kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawab doa kami dengan cara Tuhan dan dengan waktu Tuhan. Berikan kami kesabaran untuk menantikan akan jawaban Tuhan atas jawaban atas pergumulan-pergumulan doa kami. Ini doa-doa syafaat kami ya Allah yang kami naikkan sebagai jemaat pergi di Amsterdam Zuidoost, sebagai keluarga dan sebagai pribadi. Terimalah doa-doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan jugalah yang mengajarkan kami berdoa untuk melengkapi doa kami di siang hari ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan Allah kita sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 6-8 dan kita baca secara berbalas-balasan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit
akan menuai sedikit juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, sambil kantong persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 286 ayat 1 dan 6. Marilah kita berdoa secara bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus Tuhan kami, yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, kita bersyukur telah beribadah pada hari ini, dan biarlah ibadah hari ini membawa berkat bagi kita sekalian. Kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mari jadilah saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Saya undang kita bangkit berdiri, dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 392 ayatnya yang pertama. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia,
memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Kita saat teduh sejenak, laten wij stil gebed. Amin. Jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Warta Jemaat Minggu 23 Oktober 2022. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Debbie Jansen Sahertian yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini, dan juga kepada Koor Gema Firdaus atas puji-pujian, dan kepada Saudari Mardi atas iringan musiknya. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan adalah minggu kelima pada bulan ini. Seperti biasa, Perki tidak akan mengadakan ibadah pada minggu demikian. Ibadah minggu berikutnya, tanggal 6 November 2022 akan diadakan di Gereja Drie-Stromen di Rijkersbos dan dipimpin oleh Pendeta Nelson Rembet. Ibadah dimulai pada pukul 9.30. Aksi sumbangan diakonal bersama-sama dengan gereja-gereja di Nieuwstad dapat dikumpulkan hari ini setelah ibadah. Terima kasih untuk pemberiannya. Tuhan Yesus memberkati. Perayaan Natal Perki Amsterdam Zuidoost direncanakan akan diadakan pada hari Minggu 25 Desember 2022 di gereja di Nieuwstad pada pukul 5 sore sampai jam 7 malam. Sebagai persiapan untuk perayaan ini akan diadakan juga aksi kotak Natal. Ibadah akhir tahun 2022 dijadwalkan pada Sabtu siang 31 Desember 2022. Informasi selanjutnya dapat diumumkan kemudian. Dengan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Gereja, kami memberitahukan bahwa setelah Perki melakukan perjalanan pelayannya hampir 92 tahun, maka dalam sidang umum Perki Belanda ke-11 di kota Almere, Belanda, telah dibuat keputusan bahwa Perki yang selama ini merupakan persekutuan organisasi Indonesia dalam masyarakat kini menjadi sebuah lembaga gereja Indonesia. Nama yang telah ditetapkan sebagai sebuah lembaga gereja Indonesia yaitu Gereja Perki Nederland, GPN. Ibadah pentahbisan dan peresmian Gereja Perki Nederland akan diselenggarakan pada hari berdirinya Perki, yaitu pada hari Senin 26 Desember 2022 pada pukul 3 siang, tempat Gedung Gereja Koningkerk, Bruinings Inges Huslaan nomor 4, 2273 KR te Voorburg. Kolekte persembahan yang telah didoakan dapat Anda berikan pada kantong kolekte yang tersedia atau mengirimkannya kepada perki-perki setempat.
Bagi jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkan pada rekening The Perki Amsterdam Belmermein di Amsterdam. Sekian warta jemaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.